Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, saya Indiani Rumuar dan kelompok 6 yang beranggotaan Bambang Imam Matali dan Ego Sakina Amriani Rumelan. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah merupakan puncak perkembangan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Pada masa Bani Abbasiyah banyak didirikan institut pendidikan. Harun al-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan buku-buku asing dan pusat pengajian Al-Ma'mun. Berhasil menjadikan Baghdad sebagai kota pusat pengetahuan yang ramai dikunjungi orang dari berbagai kota di dunia. Bani Saljuk dan Perdana Menteri Nizam al-Muluk berhasil mendirikan Madrasah Nizamiyah sebagai institut pendidikan di kota Naisabur. Pada masa ini juga banyak ditemukan kutab dan tempat pengajian umum, perpustakaan maupun kedai-kedai buku di sekitar Baghdad. Tujuan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Nabi, masa Khalifah Rashid dan Umayyah, tujuan pendidikan hanya satu, yaitu keagamaan semata, mengajar dan belajar karena Allah dan mengharapkan keridhaannya. Namun pada masa Bani Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Tujuan keagamaan dan akhlak. Anak-anak dididik dan diajarkan membaca atau menghafal Al-Quran, merupakan suatu kewajiban dalam agama supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Tujuan kemasyarakatan. Para pemuda pada masa itu belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Dari masyarakat yang penuh dengan kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan. Dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Cinta akan ilmu pengetahuan. Masyarakat pada saat itu belajar tidak mengharapkan apa-apa selain daripada memperdalam ilmu pengetahuan. Mereka merantau ke seluruh negeri Islam untuk menuntut ilmu tanpa memerdulikan susah payah dalam perjalanan yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Tujuan pendidikan tidak lain untuk memuaskan jiwanya untuk menuntut ilmu. Tujuan kebendaan. Pada masa itu mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi, bahkan kalau memungkinkan mendapatkan kemegahan dan kekuasaan di dunia ini, sebagaimana tujuan sebagian orang pada masa sekarang. Tingkat pengajaran. Pada masa Abbasiyah, sekolah-sekolah terdiri dari beberapa tingkat, yaitu tingkat sekolah rendah namanya kutab, dan tingkat sekolah menengah yaitu masjid dan majelis sastra dan ilmu pengetahuan. Itu adalah sambungan dari pelajaran di kutab. Dan tingkat perguruan tinggi seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul Ilmu di Mesirat, Kairo, di masjid dan lain-lain. Pada tingkatan ini umumnya perguruan tinggi terdiri dari dua jurusan, yaitu jurusan ilmu agama dan bahasa Arab serta kesastraannya dan jurusan ilmu hikmah filsafat. Oke, mungkin saja dapat saya sampaikan, dan pembahasan selanjutnya tentang lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah akan dijelaskan oleh Eko Sakina Amriani Rumelan. Nama saya Eko Sakina Amriani Rumelan. Saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah kutab atau maktab. Berasal dari kata-kata ba yang berarti menulis atau tempat menulis, namun akhirnya memiliki pengertian sebagai lembaga pendidikan dasar. Menurut catatan sejarah, kutab telah ada sejak pra-Islam. Kutab pada masa ini merupakan kelanjutan dari kutab pada masa Daulah Umayyah. Para ahli sejarah pendidikan Islam sepakat bahwa keduanya merupakan istilah yang sama
dalam arti lembaga pendidikan Islam tingkat dasar yang mengajarkan membaca dan menulis, kemudian meningkatkan kepada pengajaran Al-Quran dan pengetahuan agama tingkat dasar. Yang kedua adalah masjid. Fungsi masjid dijelaskan dalam berbagai literatur bukan sekadar berfungsi sebagai tempat beribadah saja, melainkan sebagai tempat pusat kegiatan kependidikan, ilmu agama, dan kebudayaan atau seni. Sistem pembelajaran di masjid adalah halaqah dan materi pembelajaran seperti nahwu, ilmu kalam, fikih, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pendidikan rendah di istana. Timbulnya pendidikan rendah di istana untuk anak-anak para pejabat didasarkan atas pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan peserta didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya setelah dewasa. Oleh karena itu, para pejabat istana memanggil guru-guru khusus agar dapat memberi ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada anak-anak pejabat tersebut. Yang keempat adalah toko-toko buku. Selama masa kejayaan Daulah Abbasiyah, atau toko buku berkembang dengan pesat seiring adalah toko-toko buku. Selama masa kejayaan Daulah Abbasiyah, atau toko buku berkembang dengan pesat seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu, pendidikan, dan pengetahuan. Di toko-toko buku tersebut tidak hanya sebagai pusat memperjualbelikan buku saja, melainkan sebagai tempat studi dengan lingkaran-lingkaran berkembangnya studi di dalamnya. Dan yang mempunyai toko tersebut, rumahnya dijadikan sebagai tempat proses pembelajaran dan tuan rumah sebagai tenaga pengajar. Yang kelima adalah perpustakaan. Salah satu perpustakaan yang sangat terkenal yaitu Bait Al-Hikmah, didirikan oleh Harun Ar-Rasyid. Perpustakaan dikatakan sebagai lembaga pendidikan ilmu pengetahuan yang sebagaimana dapat diketahui pada saat ini harga buku-buku masih sangatlah mahal dan masih ditulis tangan langsung, sehingga orang-orang kaya saja yang mampu membeli secara pribadi. Dan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membeli buku tersebut, mereka memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber ilmu pendidikan dan pengetahuan. Yang keenam adalah salun kesusastraan. Salun kesusastraan adalah suatu majelis khusus yang diadakan oleh para khalifah untuk membahas tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Pada masa Harun Ar-Rasyid, majelis sastra ini mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Pada saat itu, khalifahnya sendiri merupakan ahli ilmu pengetahuan yang cerdas, dan sehingga beliaulah yang aktif di dalam majelis tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bambang Imam Muhammad Ali. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang saya bawakan adalah ilmu-ilmu yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu-ilmu yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu agama. Ilmu agama terbagi lagi menjadi 7 ilmu. Yang pertama, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu nahwu. Yang kedua adalah ilmu-ilmu umum. Ilmu-ilmu umum terbagi lagi menjadi 5 ilmu. Yang pertama, ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Dan yang kelima adalah fisika. Oke, ilmu tafsir. Ilmu tafsir tumbuh dan berkembangnya pada abad ketiga Hijriah dalam rangka memenuhi kebutuhan hal dasar yang mendesak untuk memahami arti ayat Al-Quran sebagai akibat dari semakin banyaknya penduduk Islam bukan Arab. Yang kedua adalah ilmu hadis. Beberapa karya besar yang terkenal dalam ilmu hadis adalah Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah ilmu qiraat. Ilmu ini lahir karena perbedaan bacaan antara seorang Arab dan non-Arab. Tokoh yang terkenal pada ilmu adalah Nafi, Ibnu Katsir, Asim Hamzah, dan masih banyak lagi.
Yang keempat adalah ilmu kalam. Munculnya ilmu ini mempunyai kaitan erat dengan masuknya bangsa-bangsa yang telah beradaptasi dengan Islam. Mereka menuntut menjelaskan akidah Islamiyah. Tidak cukup dengan dasar-dasar logika dan pemikiran filsafat saja. Yang kelima adalah ilmu fikih. Munculnya ilmu ini sehubung dengan timbulnya berbagai masalah di kalangan umat Islam pada abad kedua Hijriah, jarak antara lahirnya Islam dengan Daulah Abbasiyah. Cukup jauh dalam hal ini diperlukan adanya kepastian dalam hal syarah sehubung dengan masalah-masalah yang timbul pada saat itu. Berikutnya adalah ilmu tasawuf. Tokoh yang terkenal pada ilmu tasawuf ini adalah Abu Hashim Al-Kufi dan Imam Al-Ghazali. Berikutnya adalah ilmu Nahwu. Peletak dasar ilmu ini adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu ilmu-ilmu umum. Ilmu-ilmu umum terbagi menjadi 5 ilmu. Yang pertama adalah ilmu filsafat. Ilmu ini muncul dan berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu ini diperoleh melalui terjemahan buku-buku filsafat Yunani yang ada di berbagai negeri. Tokoh dari ilmu filsafat ini adalah Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Selanjutnya adalah ilmu falak. Pada masa ini, yang pertama menelaah ilmu ini adalah Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Farazi, dan pada masa ini juga dikemukakan tentang teori gerhana. Selanjutnya adalah ilmu kedokteran. Ahli yang terkenal pada masa itu adalah Abu Ali Ibnu Sina yang mendapat julukan Prince of Physican. Selanjutnya adalah ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ilmu ini dipakai secara praktis ketika membuat perencanaan pembangunan kota Baghdad pada masa Al-Mansur. Yang terakhir adalah ilmu fisika. Ada suatu hal yang merupakan ciri khas dari karya ahli fisika muslim pada saat itu, yakni terpadunya kepakaan terhadap asas-asas teori yang mencerminkan kekaguman dan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan dengan pendekatan praktis. Oke, sekian dari kami. Bila ada kekurangan yang mohon dimaafkan. Bila ada pengucapan nama-nama para ahli yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.